Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fadil di sini di SFA Moto Channel. Selanjutnya, video kali ini saya masih cerita tentang mesin nih. Jadi yang di sini kita akan cerita tentang perbaikan mesinnya yang ngebul, ya. Sebelum lanjut videonya, yuk buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan subscribe, klik like, share, dan komentarnya ya. Nah, teman-teman, jadi pada tahapan ini gitu, saya menjumpai kenyataan bahwa mesin ini ngebul. Padahal waktu saya beli itu masih 80.000 km gitu. Nah, ini yang membuat saya galau nih, karena ya kalau mobil-mobil biasa mah kalau belum 300.000 atau 500.000 km ya belum ngebul. Kok mobil Eropa, mobil bagus kok 80.000 kok ngebul. Dan ya kebayangkan langsung kan perkiraan biayanya berapa gitu, perkiraan perbaikannya, dan banyak meleset. Saya juga heran, tapi kemungkinan sih setelah saya cek-cek, tanya-tanya, memang ya ini high performance engine ya. Jadi memang dia temperatur kerjanya itu tinggi, kerjanya juga berat, dan tenaga yang dihasilkan juga besar gitu. Oktannya juga oktan 98, minimal 95 ya, oktan 98. Jadi mungkin memang secara kinerja itu part-partnya itu berat. Dan mungkin sebenarnya harusnya sih mungkin oke ya, cuma mungkin yang rawat aja, entah yang tangan kedua atau tangan ketiganya ini menyebabkan dia rusak atau tidak seharusnya. Karena sepertinya sebenarnya semua desain komponen-komponen untuk BMW ini long life ya. Cuma kalau kejadiannya dia itu lebih pendek umurnya, nah ini ya nggak tahu juga. Nah, tadi kan ditampilkan videonya udah nggak ngebul tuh teman-teman ya, padahal ini sebelumnya ngebul tuh, udah asap putih. Nah, pas ketika saat itu gitu, saya udah galau tuh. Ini dipertahankan atau dijual nih mobil. Kalau dipertahankan otomatis harus dandan. Saya juga nggak nyaman bahwa mobil kok ngebul terus gitu. Apalagi oli rembesnya udah diperbaiki, tapi karena ngebul ini olinya pasti berkurang, jadi tetap alarm itu, cuma beda waktunya. Sebelumnya netes, ini ngebul gitu. Bedanya kalau netes itu nggak dipakai dia tetap berkurang. Kalau ngebul ketika dipakai, makin sering dipakai dia makin sering berkurang gitu. Nah, ini saya udah galau nih, ini dijual, dilepas atau dipertahankan gitu. Sama istri juga bingung dan berhitung. Dan ternyata kita coba tawar-tawarkan mau tuker tambah ke yang lain gitu. Mau ke Santa Fe, karena mobil impian saya sebenarnya Santa Fe awalnya itu. Ini hanya dihargain 125 juta. Wah, repot ini. Ruginya udah pasti 75 juta, karena udah hampir 200 juta waktu itu saya totalnya. Kalau dihargain 125 juta, 75 juta nih hilang. Tapi mestinya saat itu doang hilangnya, habis itu nggak ngerawat lagi kan gitu. Cuma ya sayang pasti. Kita juga wah udah rugi banget itu, karena belum ada setahun. Saya itu beli ini bulan lupa saya ini ya, kalau nggak salah Maret gitu. Sementara saya dandan yang ngebulnya ini Oktober 2019. Jadi belum ada setahun udah bisa rugi 75 juta tuh. Ya sayang lah, karena kan duit segitu ya nggak kecil juga buat kita. Dipertimbangkan dan sebagainya, karena kalau kita tukar tambah beli lagi pasti ya mobil bekas. Kemampuan kita kan mobil bekas tuh. Nah, pasti juga tetap dandan gitu.
akhirnya diputuskan dirawat. Nah, akhirnya diputuskan dirawat untuk perbaikan yang ngebulnya. Nah, ini memang fase galau itu. Saya udah muter-muter nawarin ini ke showroom-showroom, ke pasang iklan di OLX dan sebagainya gitu. Paling bagus yang nawar iseng itu ya di online OLX ya 140 juta. Tetap rugi, udah pasti rugi. Kalau ke showroom karena mereka detail juga dan ngambil untung 125 juta itu udah ini. Dan mereka bilang dandan ngebul BMW itu 30 juta. Jadi misalnya pasaran 170 atau 200 misalnya, kalau toh dihitung 200 juta, mereka udah potong 30 juta dulu untuk dandan. Kemudian untungnya 20 juta, berarti udah potong 50, 150 tuh. Itu belum yang lain-lain karena bodinya waktu itu juga masih jelek. Ya. Karena itu terus akhirnya putuskan dirawat. Kita sambil lihat mesinnya ya. Nah, teman-teman, perbaikan ngebulnya itu turun setengah mesin karena apa namanya itu yang jelas udah aus, udah rembes itu seal valve-nya. Jadi apa namanya valve di apa namanya itu cylinder head itu sealnya itu udah aus sehingga oli masih bisa masuk ke situ dan ikut masuk ke ruang pembakaran. Nah, ini itu turun setengah mesin. Saya perbaikannya itu bukan di BMW karena BMW itu untuk scan-nya aja itu udah 15 juta. Nah, saya perbaikannya di Anugrah Motor di Pasar Mobil Kemayoran. Ya, beberapa kali saya ngerasa cocok di sana. Nah, penawarannya saat itu ya pokoknya ini Om, kira-kira perlunya 3 hari, harus benar-benar dalam keadaan dingin, nggak boleh ini apa namanya itu nggak boleh keganggu, dan ya siapin aja lah minimal 5 juta atau sampai 8 juta, bisa jadi sampai 10 juta tergantung apa aja yang rusak. Jadi saya standby dana itu ya 8 juta sampai 10 juta itu, karena mau nggak mau nih harus dibetulin gitu, karena kita keputusannya udahlah diopeni aja, karena kalau rugi segitu ya nggak sanggup juga gitu. Jadi ini saya drop ke Pasar Mobil Kemayoran di Anugrah Motor gitu, dan saya nggak punya dokumentasinya terus terang, karena begitu saya drop itu udah saya tinggal, saya pulang dan nginep 3 hari sampai selesai gitu. Tapi ada saya sedikit video-video karena sering ke Anugrah, ngelihat banyak mobil yang turun mesin atau turun setengah mesin. Ya, jadi ini ya benar-benar diangkat gitu, dilepas apa namanya. Kalau kemarin kan cover cylinder head, kalau ini cylinder headnya nih dilepas gitu, copot, dibersihin, ganti semua seal valve-nya itu. Gitu ya. Nah, karena saya juga nggak mengunjunginya, cuma ada sedikit video-video karena saya sering ke Anugrah Motor, ngelihat yang pada turun mesin atau turun setengah mesin, buat gambaran ke teman-teman apa sih yang dilakukan gitu ya. Jadi apa namanya itu penggantian seal valve-nya, dan part-partnya juga sudah saya buang kayaknya ya, penggantiannya, karena dulu juga nggak kepikiran untuk bikin konten ya. Hah? Wah, ini suasana mesin turun setengah, silinder headnya dilepas. Ini masalah nih, pas digesek ini kan ketutupan. Iya. Bener. Wah, masalah nih waktu mau balik nama. Terus pakai apa itu, di foto-foto pakai ini gitu. Aneh ini yang desain mesinnya nih. Kalau gesek mesin kan cuma di Indonesia doang, Bos. Di semuanya kan nggak ada. Iya, di scan doang ini kali ya. Iya, dari itu kan kelihatan. Cek. Dari pinnya doang. Iya, dari
Nah kalau yang diganti itu seal valve-nya itu di sebelah mananya? Seal klep. Seal klep. Di dalam Pak ini. Belum Pak, bawah. Oh. Tutup. Ini. Nah, oh gitu, itu di sebelah mananya tuh? Itu di batangan klep itu. Oh batangan klepnya itu. Ya. Itu diganti kalau udah. Belum diganti. Oh. Itu kayak gini itu ya. Oh, yang mainnya itu ya. Iya. Ini karena aus. Iya. Jadi ngebul. Olinya kemana-mana. Ini keras Pak nih. Ini jadi keras jadi udah fleksibel klepnya. Emang itu karet apa besi? Karet. Oh ini karet. Karetnya keras. Jadi nggak nahan di batangnya klep. Batang klepnya begini nih tuh. Ah. Ini sealnya di batangan klep misalnya begini nih. Ah. Udah keras. Ini masih. Oh ini karet. Ada karetnya ya. Karet tahan panas ya berarti ya? Iya. Jadi selama 10 tahun ya keras. Oh. Ini yang diganti. Tuh, udah luntur kan tuh. Biasa luntur. Jadi kalau 24 valve ya gantinya 24 gitu ya. Iya. Ini mah ngapain lah tuh. Hah? Iya 16 ya. Heeh. Yang 6 silinder 24. Oh, iya. Ya, tadi kan saya kasih sedikit-sedikit video dan gambar ya mengenai proses apa namanya turun setengah mesinnya buat gambaran teman-teman. Sehingga sampai selesai ini dan sudah tidak ngebul lagi. Itu. Jadi ini udah perbaikan yang mesin yang level besarnya yang udah yang kedua gitu. Level yang besarnya yang udah yang kedua. Ya, berapa sih biayanya? Yuk lihat sini yuk. Iya jalan ke sini, habis itu ngerekam jalan sini aja Kak. Nah gitu. Belum ngerekam dong itu. Udah. Oh, udah. Nih teman-teman, biaya perbaikan untuk turun setengah mesin. Nih saya turun setengah mesinnya di Anugerah Motor BMW. Ya. Packing, top set, apa ini? 1.450.000. Kemudian packing lagi juga ini 750.000. Ini seal apa nih? Seal klep. Tapi yang banyak ini nih. Ya. Mana nih? Satu set ini seal klep ya. Satu set ini 450.000. Ya. Dan sebagainya tulisannya nggak jelas karena dia turun setengah mesin ya. Oli mesinnya saya juga nggak ganti baru semua, tapi yang lama ditampung. Habisnya berapa, kurangannya tambahin ini 2 liter nih. Nah ini sel berapa nih, 5W30 150.000 seliternya. Air radiator 250.000. Jasanya 1.350.000, sehingga total biaya saya untuk turun setengah mesin itu 5.200.000. Ya. Kalau teman-teman mau tahu berapa harga silinder head yang ini, ya, saya ini ganti vakumnya aja. Ini katanya sih yang grade 2. Ini Kak. Nah, yang grade 2 ini harganya 400.000. Yang grade 1-nya ini 800.000. Kalau di BMW itu ininya nih, covernya nih. Berapa sih harga cover silinder head cover di BMW? 5.200.000. Ini saya di tunas BMW nih. Saya sih biasanya sih nggak ragu-ragu ke bengkel resmi, biasa aja. Datengin, tanya, inspeksi dan sebagainya. Kadang-kadang bayar juga sih. Ya. Oke teman-teman,
ini akhir dari video video ini ya. Jadi video sebelumnya saya cerita rembes mesin. Video ini video sebelumnya saya cerita rembes mesin itu habisnya 10 juta termasuk towing ya. Dan itu pengalaman saya ke bengkel ngurus BMW ini pertama kali di towing gitu. Nah, video ini saya cerita tentang mesinnya yang ngebul habisnya juga 10 juta, hampir 10 juta, mungkin 10 juta ini totalnya juga ya. Saya agak lupa bon-bonnya aja. Ya. Jadi sangat-sangat di luar perkiraan saya gitu. Saya pikir sih dandannya juga nggak akan begitu banyak. Ternyata untuk ukuran BMW di luar bengkel resmi aja segitu. Dan itu baru dapat 2 perbaikan nih, belum yang lain ya. Tapi tambah shockbreaker belakang ya gitu. Ini belum sama shockbreaker depan yang rembes. Ya, jadi saya baru 2 dandan mesin ini aja udah habis 20 juta. Oh, kalau mobil Jepang mah 20 juta udah foya-foya. Ya. Kalau mobil Jepang 20 juta itu udah foya-foya, kayaknya udah bagus lagi lah, udah sehat lagi semuanya gitu kan. Nah, ini udah ya itu tadi, di tengah kegalauan kita putuskan untuk tetap merawat. Karena kalau kita lepas ruginya 75 juta. Ternyata kita lanjut dandan ini udah 20 juta. Nah, makin penasaran atau makin nggak penasaran nih teman-teman yang nonton nih. Jangan-jangan udah cut nggak jadi beli E90, nggak jadi beli BMW gitu ya. Nggak gitu juga, karena kalau teman-teman dapat yang barang bagus juga nggak akan dandan segitu, karena mungkin banyak juga ya video-video yang lain yang cerita tentang perbaikannya yang nggak semahal ini gitu. Tapi ini saya belum yang ecu, masih banyak kelanjutan video untuk cerita saya ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu pengalaman memiliki dan merawat BMW 320i E90 tahun 2010. Jangan lupa subscribe, klik like, share, dan komen-komen di bawah agar channel ini terus berkembang dan kita semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.